yang hari ini. Nah, di hari ini ada beberapa hal yang nanti akan bisa menjadi bahan diskusi dari pertemuan ini. Yang pertama kita akan mengenal atau memahami apa yang dimaksud dengan eh, psiko psikometrik ya, diagram psikometrik. Karena diagram ini seringkali muncul atau ditemukan ketika melakukan analisis untuk HVAC. Dari diagram itu apa yang bisa didapatkan? Yang pertama kita bisa mengetahui seperti apa nilai kelembapan, kemudian berapa besar nilai tingkat kenaikan temperatur dari suhu yang ditampilkan dari diagram psikometrik. Berikutnya untuk tampilan di layar sudah bisa terlihat dengan jelas tampilan share screen-nya. Ya, nah ini merupakan materi yang akan disampaikan menceritakan tentang HVAC sistem, apa saja yang akan kita jadikan bahan diskusi atau materi yang akan disampaikan. Yang pertama, kita akan mengingat lagi ya, karena dasar termodinamika ini merupakan hal yang cukup penting di HVAC dan grafik psikometrik. Oke, untuk lanjutannya seperti apa termodinamika yang relevan dengan materinya berupa HVAC. Nah, ini merupakan semacam pengingat ulang ya, mengingat kembali apa yang dimaksud dengan nilai Q, kemudian ada delta U dan W. Delta U plus W ini merupakan energi dan W ini adalah semacam working ya atau usaha. Kenapa hal itu terjadi? Karena ketika ada energi di dalam uh, suatu sistem, maka sistem tersebut akan menghasilkan usaha. Selanjutnya, hukum termodinamika yang pertama ini menceritakan tentang hukum konservasi energi, bercerita tentang bahwa energi itu intinya uh, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi ini berubah ya atau mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagai contoh dalam sistem HVAC, prinsip ini diterapkan ketika adanya energi panas ya atau energi kalor ya yang dipindahkan. Jadi di HVAC ini kan memindahkan energi yang dipindahkan ini adalah heat-nya, perpindahan panas dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari udara yang ada di dalam ruangan ke lingkungan luar melalui medianya itu pendinginan atau dari sumber panas ke ruangan melalui pemanasan. Ini adalah konsep dasar dari hukum kekekalan energi atau hukum pertama termodinamika. Kemudian pada sistem pendingin, kompresor yang digunakan itu berupa pompa ya, yang digunakan dalam AC, atau kulkas mengubah ada namanya energi listrik menjadi
energi mekanik. Jadi ada namanya perubahan atau pengubahan energi. Sama hal yang tadi sudah diceritakan, energi mengalami eh, perubahan ya dari energi satu ke energi yang lain. Nah, ini merupakan suatu ilustrasi ya. Dari gambar ini merupakan ilustrasi sederhana ya, bagaimana memahami konsep yang terjadi untuk hukum termodinamika kedua yang dinamakan dengan adanya perubahan entropi. Apa yang dimaksud dengan perubahan entropi? Perubahan entropi ini bisa dilihat ya dari tampilan gambar sederhananya. Yang awalnya material atau zat ya, sebut saja zat, ini berbentuk padat, solid ya, seperti ini es batu atau batu es, berbentuk padat, antar partikel mempunyai kondisi yang saling solid ya, atau saling terikat dengan kuat. Tapi karena ada perubahan atau ada panas yang diberikan, sehingga benda tersebut mengalami perubahan fase atau berubah ya, berubah bentuk, yang awalnya dari padat berubah menjadi cair. Nah, karena perubahan perubahan ini yang kalau dituliskan dari solid atau padat ya, berubah menjadi cair. Inilah yang dimaksud dengan uh, entropi. Kenapa dia berubah? Ya karena ada panas yang diberikan. Kemudian apa yang terjadi, yang dibedakan ya, ketika kondisinya masih dalam keadaan padat, partikel yang terikat antar partikelnya lebih kuat ya. Tapi ketika sudah berubah menjadi liquid atau cairan, maka partikel yang saling mengikat menjadi lemah. Nah, ini yang dinamakan dengan perubahan entropi. Jadi hukum ini menyatakan bahwa entropi atau ketidakteraturan, di bagian ini kalau di highlight ya, di lingkari, yang dimaksud dengan ketidakteraturan adalah ketika fasenya masih berada pada fase padat, solid, artinya partikelnya masih tersusun dengan teratur. Tetapi ketika materialnya ini berubah dari padat, berubah menjadi cairan, ini mengalami tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem. Kalau meningkat dalam hal ini terjadi proses secara alami. Hal ini menjelaskan bahwa panas akan selalu mengalir dari benda yang temperaturnya lebih panas ke benda yang lebih dingin. Jadi kalau diilustrasikan dari gambar ya, ini ada satu objek lingkungan, ini sebut saja di bagian ini ada lingkungan, dan ini adalah sistem. Nah, antara lingkungan dengan sistem mempunyai suhu yang berbeda. Jadi lingkungan dengan sistem tidak sama suhunya, menyebabkan panas atau udara yang ada di sekeliling lingkungan ya, ini memberikan nilai panas sehingga menyebabkan sistem mengalami peningkatan suhu. Nah, dengan mengalami peningkatan suhu ini yang menjadi lebih panas, benda yang lebih dingin ini eh, akan berubah kondisinya yang diilustrasikan dari gambar seperti ini. Dari tampilan ilustrasi sederhana seperti ini. Sebagai contoh, dalam AC atau kulkas, panas dipindahkan dari
ruang yang lebih dingin ke ruang yang lebih panas dengan menggunakan kompresor dan evaporator. Oke, itu adalah pengingat ya, mengingat kembali atau dua slide ini mengingat lagi seperti apa konsep termodinamika, prinsip termodinamika yang relevan dengan HVAC ya. Nah, di bagian berikutnya ini hukum yang ketiga, ini menceritakan termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu minus ya, minus min 273,15 derajat Celcius, entropi suatu sistem mencapai nilai minimum. Meski ini lebih berfokus pada konsep yang terjadi secara teoritis, hukum ini memiliki implikasi itu atau semacam penerapan ya, implikasi untuk diterapkan dalam mengoptimalkan bagaimana efisiensi energi di sistem HVAC bisa mengurangi pemborosan energi yang tak diperlukan. Nah, jadi dari ketiga hukum termodinamika ini, jadi 1, 2, 3 ya, ini adalah hukum yang ketiga. Jadi cukup mudah ya mengingatkan. Untuk hukum pertama termodinamika itu menceritakan hukum kekekalan energi. Yang kedua bercerita tentang entropi. Entropi itu membahas tentang ketidakteraturan dari materialnya ketika mendapatkan suhu. Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa suhu 0 mutlak ya, minus 273 dengan satuannya itu derajat Celcius. Entropi suatu sistem mencapai nilai minimum. Oke, lalu yang berikutnya di HVAC ini tidak hanya membahas tentang konsep dasar dari termodinamika, tetapi juga berhubungan dengan 3 proses ya yang seringkali terjadi di perpindahan panas. Ada namanya proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini sudah bisa dipahami dengan baik ya, yang seringkali didengarkan ada namanya konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi ini merupakan ilustrasi ya dari penjelasan yang dituliskan, apa yang dimaksud dengan konduksi, kemudian apa yang dimaksud dengan ini adalah proses konveksi. Dan ada radiasi. Radiasi itu artinya panas yang dipindahkan tidak melalui media perantara. Oke, lalu yang berikutnya ini prinsip dari termodinamika yang kalau digambarkan ada namanya proses siklus ya, siklus Carnot. Jadi siklus Carnot ini terjadi di dalam sistem HVAC. Kalau dilihat dari gambarnya, ketika terjadi siklus Carnot ini mengalami perubahan ya, perubahan terhadap nilai tekanan, kemudian perubahan terhadap volume. Jadi volumenya mengalami perubahan, kemudian tekanan mengalami perubahan. Jadi bisa dipahami dari gambar grafiknya, ada kondisi
1, 2, 3, 4. Jadi kondisi ini yang dinamakan dengan ada kondisi dari 1 ke 2 dengan nama adiabatik, kemudian dari 2 ke 3 isotermal, kemudian 3 ke 4 ini kondisi adiabatik, dan 4 ke 1 adalah kondisi uh, isotermal. Siklus ini dari siklus Carnot ini menggambarkan proses termodinamika yang secara teoritis ya, secara teoritis itu dikatakan paling efisien dengan dua proses isotermik ya, isotermik, dan dua proses adiabatik. Isotermik itu suhu yang terjadi di dalam sistem yang bekerja ini, di dalam sistem HVAC ya, suhunya konstan, dan proses adiabatik. Adiabatik itu tanpa pertukaran ini secara apa sistem di bagian tampilannya untuk ini proses adiabatik. Jadi ada tahapan di mana panas itu tidak bisa masuk ke dalam sistem, begitu juga dari sistem energi panas tidak bisa dikeluarkan ke lingkungan. Jadi dalam kondisi terisolasi. Ini yang dinamakan dengan proses adiabatik. Meskipun sulit dicapai secara teori ya, secara teorinya itu bisa seperti itu, tapi secara prakteknya ini sulit dilakukan atau sulit diperoleh ya, karena untuk memberikan isolasi 100% itu tidak bisa secara efektif, karena bisa saja ada kebocoran saluran atau sistem isolasi yang tidak bekerja secara maksimal. Inilah yang dinamakan sulit dicapai dalam hal prakteknya. Jadi siklus Carnot memberi panduan tentang bagaimana caranya atau kita bisa memaksimalkan efisiensi energi dalam sistem pendinginan atau proses pemanasan. Oke, baik, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Kemudian suaranya stabil ya, bisa masuk jelas terdengar di tampilannya untuk suaranya. Untuk suara bisa jelas terdengar ya. Ya. Oke, lalu yang berikutnya di HC ini ada penggunaan hukum Boyle, hukum Charles. Nah, hukum teori Boyle ini menceritakan bahwa adanya tekanan dan volume gas ini berbanding terbalik pada suhu pada suhu konstan ya. Prinsip ini digunakan dalam kompresor HVAC, di mana gas pendingin dikompresi dan diperluas untuk menghasilkan perubahan suhu yang diperlukan dalam proses pendinginan atau pemanasan. Nah, ini adalah teorinya. Jadi ini menceritakan hukum Boyle ya. Hukum Boyle ini kalau dituliskan ke dalam persamaan, nilainya P1 dikali dengan P1 itu sama dengan
nilai P2 dikali dengan P2. Apa ini maksud dengan P1? P1 itu artinya tekanan. Tekanan di titik 1 dan ini adalah volume. Volume di titik 1. Sama dengan nilai tekanan di titik 2 dan volume di titik 2. Jadi kalau dari grafik yang ditampilkan ini, jika nilai V-nya meningkat itu artinya bertambah ya, maka nilai tekanan mengalami pengurangan atau penurunan. Jadi cara mudahnya mengingat hukum Boyle, P1 berbanding terbalik dengan volume berbanding terbalik dengan tekanan. Jika tekanannya bertambah, meningkat ya, meningkat itu diartikan dengan tanda panah ke atas, maka tekanannya mengalami pengurangan atau penurunan. Nah, ini diilustrasikan di gambar ini. Jadi ada perubahan ya, perubahan nilai tekanan. Ini kan nilai tekanannya mengalami perubahan ya. Kemudian bagian ini volumenya terjadi ekspansi, kemudian terjadi penurunan volume. Dengan asumsi dengan asumsi bahwa nilai suhunya bernilai konstan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana dengan teori yang kedua, hukum Charles? Nah, hukum Charles ini menceritakan tentang hubungan antara nilai volume dengan temperatur ya, volume dengan temperatur. Jadi volume gas akan bertambah dengan meningkatnya suhu. Jadi volume gas ya, volume gas itu ini kan volumenya akan bertambah ya dengan meningkatnya suhu. Suhunya mengalami peningkatan. Ini kalau ilustrasi di gambar, suhunya bertambah ya. Yang awalnya dari 250 kemudian maksimal di 450 ya, 450 terjadi penambahan volume. Jadi volumenya mengalami kondisi peningkatan. Volume gas bertambah, meningkatnya suhu pada tekanan konstan. Ini relevan dengan siklus refrigeran, di mana gas pendingin mengembang dan menyerap panas saat berada di yang namanya di evaporator. Nah, konsep ini adalah teori dasar ya, bagaimana membayangkan suatu sistem dari sistem HVAC ini bekerja. Jadi ketika HVAC-nya bekerja dengan maksimal, ini terjadi beberapa kondisi secara teori ya. Terjadi perubahan volume, kemudian perubahan tekanan, lalu pada saat temperaturnya mengalami peningkatan, maka volumenya juga mengalami peningkatan. Kemudian dari teori yang tadi, penerapan dalam HVAC untuk pendingin dan pemanasan ini sudah dibahas ya di minggu yang sebelumnya. Intinya HVAC itu ya bisa menghasilkan pendinginan dan juga bisa memberikan nilai atau pemanasan yang diberikan sesuai dengan keperluan. Jadi kalau ruangan atau tempat tertentunya membutuhkan
suhu yang lebih panas atau membutuhkan kehangatan ya atau temperatur yang lebih tinggi berarti memberikan pemanasan. Tetapi kalau di ruangan ini dikondisikan untuk menurunkan suhu berarti memberikan pendinginan. Nah, ini masuk ke bagian yang selanjutnya, diagram psikometrik. Untuk diagram psikometrik, ini grafiknya ya. Untuk grafiknya itu sudah saya bagikan di grafiknya ya. Untuk grafik itu sudah dibagikan di Google Classroom. Di Google Classroom grafiknya sudah diberikan. Nanti coba di download grafiknya dari diagram psikometrik secara sederhana ya karena kalau secara kompleksitas kan eh, diagram psikometrik itu cukup detail ya. Ini kan kalau secara simpelnya aja, secara mudahnya kita bagaimana memahami diagram psikometrik ini. Nah, diagram psikometrik ini tampilannya seperti yang ditampilkan. Alat yang digunakan atau fungsi dari diagram psikometrik ini merupakan media grafis ya. Media grafis itu ya media yang berupa gambar, gambar dalam bentuk garis ya. Ini kan garis-garis ya. Ada garis lengkung 1, 2, 3, 4, kemudian ada garis vertikal. Itu adalah uh, alat grafis penggunaannya untuk menggambarkan sifat. Bagaimana sifat dalam hal ini adalah bukan sifat benda padat ya, tetapi sifat udara. Udara. Kenapa? Karena udara itu merupakan medianya, media untuk HVAC. Jadi ketika HVAC ini dipergunakan, yang dikeluarkan adalah udara ya. Apakah udaranya dingin, apakah udaranya bertemperatur panas, atau udaranya mempunyai kelembapan. Nah, jadi yang dikarakterisasi dari diagram psikometrik ini mengkarakterisasi bagaimana sifat udara, apakah lembab, kemudian berapa suhunya, terus energi yang terkandung di dalam udara tersebut. Diagram ini berfungsi untuk membantu dalam analisis dan perancangan HVAC serta memvisualisasikan perubahan kondisi udara dalam sistem dan proses yang terlibat. Ada seperti proses yang terlibat itu bisa seperti kondisi pemanasan, kemudian pendinginan, pengeringan, dan memelihara kelembapan. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan dari materi slide presentasinya? Suaranya stabil ya, bisa jelas masuk terdengar di. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Kita akan bahas apa saja fungsi dari diagram tersebut. Yang pertama, fungsi dari diagram psikometrik ya. Yang pertama untuk menentukan kondisi udara. Jadi kondisi udara itu ditentukan. Diagram ini menunjukkan hubungan antara suhu suhu kering ya, suhu kering, kemudian kelembaban relatif, kemudian ada kelembapan spesifik dan berapa nilai
entalpi udara. Dengan menggunakan diagram psikometrik ini, hingga dapat menentukan kondisi udara dengan cepat, misalnya berapa besar nilai suhu kering dan kelembapan relatif pada suatu kondisi atau titik tertentu. Jadi fungsinya yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai bahan untuk melakukan analisis proses udara. Jadi diagram psikometrik ini memungkinkan menggambarkan proses perubahan udara seperti pemanasan, pendinginan, atau dehumidifikasi. Proses ini digambarkan sebagai lintasan pada diagram yang menunjukkan perubahan dalam keadaan udara. Lalu yang ketiga, perencanaan sistem HVAC. Jadi pada saat ingin melakukan rancangan ya atau mendesain sistem HVAC ini, kita harus bisa menggunakan yang namanya tadi diagram psikometrik dengan mengetahui kondisi udara di ruang yang ingin dikendalikan yang didapat dari diagram psikometrik ini bisa membantu desainer ya untuk merancang sistem yang efisien, kemudian mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan kebutuhan dari ruangan yang digunakan tersebut. Lalu yang keempat, sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Jadi evaluasi kinerja dari sistem HVAC. Pada diagram ini membantu mengevaluasi kinerja sistem HVAC dengan memonitor perubahan kondisi udara. Jadi pada saat kondisi udaranya apakah nilai kelembapan ya atau humidity-nya ini mengalami penurunan atau mengalami perubahan, ini bisa dipantau dengan grafik tersebut, dengan grafik diagram psikometrik di berbagai tahap dalam sistem seperti proses pendinginan atau pemanasan. Oke, lalu yang selanjutnya diagram ini penggunaannya pengguna desain dan pengaturan udara menghitung kapasitas AC atau pemanas. Jadi penggunaan dari diagram psikometrik ini untuk desain pengaturan udara, lalu menghitung nih berapa besar kapasitas AC. Jadi kapasitas AC apakah menggunakan AC 1 PK ya atau setengah PK. Nah, ini bisa dikalkulasi terlebih dahulu dengan menggunakan ini diagram psikometrik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan kontrol kelembapan. Diagram psikometrik sangat penting dalam mengelola berapa besar nilai kelembapan, terutama dalam aplikasi di mana kelembapan ini harus dikontrol dengan ketat seperti di ruangan tertentu ya, salah satunya di rumah sakit, lab atau laboratorium, atau tempat menyimpan makanan. Jadi dari grafik atau diagram psikometrik ini kita bisa memberikan informasi bagaimana mengontrol untuk ruangan-ruangan tertentu.
Yang keempat, evaluasi proses HVAC. Dalam pemeliharaan dan evaluasi sistem HVAC, diagram psikometrik dapat digunakan untuk memeriksa sistem beroperasi dengan baik dengan cara membandingkan udara yang dihasilkan dengan kondisi yang diinginkan. Nah, ini adalah kondisi udara yang dihasilkan itu artinya eh, kondisi udara yang dialirkan ya, dihasilkan itu artinya yang dialirkan ke dalam ruangan apakah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan atau kondisi yang diinginkan. Jadi sebagai bahan evaluasi dari proses HVAC tersebut saat sistem ini digunakan. Lalu yang kelima, efisiensi energi. Efisiensi energi diagram psikometrik membantu dalam merancang sistem HVAC. Bagaimana caranya ya supaya HVAC ini lebih hemat energi dengan memungkinkan proses termodinamika yang terjadi ini lebih tepat dalam pengaturan nilai suhu dan kelembapannya. Jadi itu yang dilakukan untuk memberikan efisiensi energi. Oke, nah ini adalah penjelasan ya mengenai diagram psikometrik yang tadi diceritakan. Di bagian ini kalau ditampilkan agak lebih detail ya, kalau tadi kan tampilannya tidak terlalu detail. Nah, di bagian ini ketika tampilannya dibuat lebih detail lagi, jadi bisa dilihat ada namanya warna ya, yang bisa dipahami di bagian ini. Warna-warna inilah yang memberikan indikasi penjelasan dari grafik. Untuk warna merah, ini warna merah ya. Kalau warna merah bisa dilihat ya di bagian ini kalau ditampilkan di zoom. Nah, ini ada ini yang dinamakan dengan warna merah. Kemudian ada warna biru. Nah, ini warna biru ya. Ini warna biru, kemudian ada warna apa ini? Warna hijau ya. Moisture quantity. Jadi kuantitas dari kelembapan. Ini yang warna hijau ini menceritakan tentang kelembapan. Kemudian kalau warna hijaunya mengarahnya ke kiri, jadi ada dua ini ya. Ini kalau di garis apa dikasih keterangan, ada legend yang ada di sebelah kanan, ini kan sebelah kanan ya. Nah, ini ada yang di sebelah kita sebut aja sebelah kirinya. Jadi kalau membacanya, ketika arah panah dari warna moisture quantity-nya mengarah ke kanan, berarti membaca nilai ini. Membaca nilai 20, 40, 60, 80, 100, 120, sampai maksimalnya 220. Jadi dibaca ke arah kanan. Tapi kalau arah panahnya ke kiri, berarti warna hijaunya ini mengarah ke bagian ini. Misalnya sebagai contoh ya. Ini kalau ditarik garis yang ini, nah ini arahnya di nilai 75. 75 ini dew point temperatur nilainya. Jadi cukup mudah ya
membaca dari diagram psikometrik, yang pertama harus tahu dulu yang mana dimaksud dengan humidity, garisnya apa, warnanya apa, lalu untuk dry bulb temperaturnya, warnanya apa, dan posisinya itu seperti apa, vertikal ya. Kemudian wet bulb temperatur. Nah, wet bulb temperatur ini berwarna kuning. Jadi wet bulb temperatur berwarna kuning. Water temperatur ini warnanya berwarna hitam. Jadi nanti eh, bisa mengetahui nilai-nilai tersebut. Oke, nah kemudian ini coba kita klik. Ada lagi namanya aplikasi atau eh, toolsnya untuk psikometrik. Oke, untuk tampilannya bisa terlihat ya. Ini merupakan semacam kalkulator ya. Kalkulator yang nantinya bisa digunakan untuk mengetahui nilai-nilai yang ingin dibutuhkan ya. Jadi kalau membaca yang tadi grafik itu secara manual ya. Secara numerik atau secara kalkulatornya, diagram psikometriknya ini sudah ada. Nanti bisa dicoba ya, dicoba sendiri. Ini saya kasihkan di kolom chat Zoom itu ada psikometrik kalkulator. Nanti bisa mencoba-coba bagaimana kita ingin mengetahui besar nilai, misalkan nilai kelembapan atau nilai partial tekanan, partial vapor dari pressure-nya itu bisa diketahui. Untuk penggunaan grafik yang tadi ditampilkan ini menggunakan acuan ya, acuannya mengacu dari grafik ini. Jadi grafik yang ini dijadikan acuan sebagai perhitungan di psikometrik kalkulatornya. Jadi ada dua cara. Yang pertama bisa cara manual. Kalau cara manual itu artinya ya membaca dari grafiknya. Kemudian kalau cara hitungan, cara kalkulator, ya tadi menggunakan aplikasi tersebut. Oke, jadi kita akan coba bahas langkah-langkah dasar ya, bagaimana cara membaca hmm, diagram diagram psikometrik ini. Nah, yang pertama harus memahami
apa yang dimaksud dengan aksis. Aksis itu yang bisa diartikan sebagai sumbu, sumbu atau aksis ya. Karena tampilannya 2D, dua dimensi, berarti ya menggunakan dua sumbu, sumbu bidang X dan bidang Y. Lalu skala. Skala ini adalah satuan, satuan yang digunakan. Satuan yang digunakan baik itu satuan apa aja. Misalnya kalau satuan itu kan ada untuk satuan temperatur, kemudian satuan kelembapan, terus apalagi tadi dari grafiknya kalau kita balik lagi, temperatur, kelembapan, kemudian nilai ini ya, tekanan ya. Nah, itu adalah satuan yang digunakan. Oke, lalu yang berikutnya, ini penjelasannya untuk nilai tersebut. Diagram psikometrik ada sumbu aksis X, sumbu aksis X itu menunjukkan suhu kering, kemudian sumbu aksis Y ini menunjukkan kelembapan, kelembapan atau yang biasa dinamakan dengan specific humidity, kelembapan relatif, kemudian ini untuk yang horizontal itu adalah bulk temperaturnya atau yang biasa disingkat dengan DBT, dry bulk temperatur. Nah, setelah mengetahui atau memahami nilai aksis tersebut, kemudian membaca garis garis isobar ya, isobar artinya tekanannya sama atau garis entalpi. Garis isobaris ini garis dengan nilai entalpi yang tetap menunjukkan jumlah energi dalam udara. Entalpi adalah energi termal panas yang dimiliki udara. Garis ini biasanya berupa garis diagonal. Jadi kalau garis diagonal itu artinya garisnya menurun dari kiri atas atau kanan bawah diagram. Jadi garisnya diagonal. Lalu yang kedua, membaca garis. Ini dapat memahami seberapa banyak energi. Jadi dengan membaca garis ini kita bisa mengetahui berapa besar energi yang dibawa oleh udara. Jadi energi yang dibawa oleh udara dalam sistem HVAC tersebut. Jadi berapa besar energi yang dibawa oleh udara tersebut. Lalu yang ketiga, membaca garis isoterma. Isoterma ini artinya garis suhu. Terma itu kan diambil dari thermal, isotermal ya. Isotermal atau garis suhu. Garis isoterma ini adalah garis yang menghubungkan titik yang memiliki suhu kering DBT ya, yang sama. Garis ini biasanya berupa garis horizontal. Kalau garis horizontal itu mudah ya, artinya ya yang bergerak dari kiri ke kanan atau secara bidang aksis X. Jadi kan kalau garis horizontal itu kan garisnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.
yang melintang dari kiri ke kanan pada diagram dengan mengetahui posisi posisi garis ini dapat melihat suhu udara pada titik tertentu. Jadi berapa besar nilai suhu udara ya yang ada di titik tertentu tersebut. Lalu yang keempat, garis humidity. Humidity ini menceritakan tentang kelembapan, humidifier atau moisture-nya ya, ke kelembapan ya, kelembapan, kelem, kelembapan, kelembapan udara. Jadi seberapa lembab udara yang dialirkan. Garis kelembapan relatif menunjukkan persentase, jadi satuannya persentase. Jadi pada saat membaca garis kelembapan ini, nanti akan keluar berapa persentase. 20%, 40%, 60%, atau 80%. Itu adalah satuannya dalam bagian ini digunakan satuan kelembapannya itu persentase. Kelembapan relatif adalah perbandingan antara jumlah uap air di udara dan kapasitas maksimal udara tersebut pada suhu tertentu. Garisnya ini umumnya berbentuk lengkung ya. Jadi ada, kalau diperhatikan di slide sebelumnya, ada garis melengkung, melengkung dari bawah ke atas. Dia garis lengkungan dengan nilai 20, 40, ini satuannya persen ya, 20%, 40%, 60%, 80%, dan bagian ini 100%. Lalu yang berikutnya, yang kelima, mencari nilai garis titik embun. Titik embun atau dengan nama lainnya itu dew point. Titik embun ini merupakan suhu di mana udara melalui atau mengalami pengembunan dan uap air dalam udara berubah menjadi cairan. Jadi titik embun ya. Jadi kalau diartikan titik embun ini uap air dalam udara. Jadi uap, bisa dibayangkan ada uap air dalam fase udara ini berubah menjadi cairan. Garis titik embun biasanya sejajar dengan garis isobaris tapi lebih dekat ke garis suhu kering. Lalu mengetahui titik embun ini merupakan hal yang penting ya untuk menghindari namanya kondensasi. Jadi terjadinya proses kondensasi yang lebih cepat atau lebih progresif ya, ini bisa terjadi di dalam sistem HVAC. Dengan mengetahui titik embun ini kita bisa mengontrol bagaimana kondensasi itu bisa terjadi di dalam sistem HVAC. Oke, lalu yang selanjutnya menelusuri proses udara. Diagram proses psikometrik ini dapat digunakan untuk menggambarkan proses perubahan kondisi udara. Proses ini dapat termasuk yang pertama, kalau di HVAC itu ada namanya proses heat ya, heating atau pemanasan. Proses ini menggeser titik udara ke kanan, suhu meningkat, tetapi kelembapan tetap. Jadi suhunya mengalami peningkatan, tetapi kondisi kelembapan tetap. Lalu pendinginan. Pendinginan ini, proses ini menggeser titik udara ke kiri. Temperaturnya atau suhu turun. Kelembapan
tetap. Lalu yang ketiga, dehumidifikasi, pengeringan. Proses ini menggeser titik udara ke bawah. Ini yang berubah ini bukan suhu ya, tapi kelembapannya. Kelembapan menurun, tetapi suhunya tetap. Nah, ini adalah proses dehumidifikasi. Jadi nanti bisa diingat atau dibayangkan di diagram psikometrik ini bisa terjadi adanya proses pemanasan, ada proses pendinginan, kemudian ada proses pengeringan. Di proses pengeringan ini kondisinya kelembapan menurun, tetapi suhu tetap. Kemudian humidifikasi. Kalau tadi dehumidifikasi, ini humidifikasi. Untuk humidifikasi ini peningkatan kelembapan, peningkatan peningkatan kelembapan. Proses ini menggeser titik udara ke atas. Kelembapan meningkat, suhu tetap. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kelembapan meningkat dan suhunya tetap. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk materi yang tadi? Tidak ada ya. Ya, jadi cukup mudah untuk bisa dipahami materinya. Lalu yang selanjutnya, materi berikutnya adalah tugas kelompok ya, yang bisa dilanjutkan. Dari tugas kelompoknya bisa melakukan share screen untuk kelompok yang akan presentasi, bisa mulai mempersiapkan eh, share screen di layar. Baik, sebentar, Pak. Ya. Oke, bisa mengaktifkan on cam-nya ya, supaya bisa terlihat dokumentasinya. Ya, bisa dimulai untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Damora dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Passive Phase Change Material Integration in Office Buildings, Review on Impact of HVAC Operation Control on Thermal Performance. Mungkin bisa dilanjut, Fabio. Untuk pendahuluan, gedung perkantoran modern saat ini menghadapi masalah overheating akibat perubahan iklim dan desain bangunan yang didominasi kaca, sehingga konsumsi energi sistem HVAC meningkat dan menjadi tidak efisien. Phase change materials atau PCM dapat menjadi solusi karena mampu menyimpan panas saat suhu naik
dan melepaskannya kembali saat suhu turun melalui proses perubahan wujud. Namun, efektivitas PCM sering tidak optimal karena material tidak dapat membeku kembali pada malam hari. Oleh karena itu, pemasangan PCM perlu didukung strategi kontrol HVAC yang cerdas, seperti ventilasi malam dan model prediktif kontrol agar siklus thermal berjalan optimal dan penghematan energi dapat dicapai secara maksimal. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap integrasi pasif PCM pada bangunan kantor dengan fokus utama pada pengaruh kontrol operasional HVAC terhadap performa thermal material tersebut. Peneliti ini berupaya mengevaluasi bagaimana variabel kontrol seperti jadwal operasional, laju aliran udara, dan titik setel suhu memengaruhi siklus pencairan dan pembekuan PCM. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah dalam penelitian saat ini yang seringkali memisahkan analisis sistem bangunan pasif dan dari sistem mekanis aktif. Padahal keduanya memiliki sinergi yang krusial untuk efisiensi energi bangunan masa depan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan sistematis berbasis alur kerja Prisma. Satu, dengan tinjauan literatur seperti Science Direct, Google Scholar, dan Scopus dengan total 104 makalah yang memenuhi kriteria inklusi. Dari jumlah tersebut, 86 merupakan studi penelitian orisinal dan 30 artikel tinjauan relevan. Ditinjauan dari dua, ditinjau dari publikasi jurnal dalam rentang tahun 2015 sampai 2024. Tiga, analisis dilakukan dengan membedah variabel teknis seperti laju pertukaran udara, air changes per hour, am- ambang batas suhu, temperature set points, dan efektivitas algoritma kontrol seperti model prediktif kontrol atau MPC. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa integrasi phase change material secara pasif sangat bergantung pada strategi kontrol operasional HVAC untuk mencapai performa optimal. Terdapat dua pilar kontrol HVAC, yaitu yang pertama tuh kontrol ventilasi bercooling. Mekanismenya itu menggunakan udara luar untuk mendinginkan dan membekukan PCM di malam hari. Yang kedua tuh kontrol pemanas dan pendingin. Mekanismenya menggunakan sistem AC untuk mendinginkan PCM pada jam non sibuk dengan tarif listrik rendah. Lanjut, Farul. Oke, di control free cooling ada komparasi strategi NV versus TV, di mana NV itu net ventilation, yaitu dia berbasis waktu. Dia bekerja berdasarkan jadwal tetap, contohnya dari jam 24 sampai jam 6. Resikonya itu dapat menarik udara hangat dari luar jika suhu 24 derajat malam di atas hingga justru menambah beban panas. Lalu ada temperature control ventilation. Dia bekerja berdasarkan sensor suhu, di mana T-out kurang T-in dan T-out kurang dari T-set. Hasil temperature control ventilation secara konsisten mengungguli NV. Dari data dampak, reduksi beban pendingin berkisar 4,64% hingga 95,5%, mengurangi jam overheating antara 10% hingga 60%. Lalu yang kedua, kontrol sistem pemanas dan pendingin. Sementara itu, pada aspek kontrol sistem pemanas dan pendingin, penerapan kontrol cerdas menjadi kunci efisiensi. Pertama ada rule based control atau RBC, berbasis jadwal tetap dan pengujian trial and error manual, mengubah set suhu pada jam tertentu, misal 24 derajat Celcius selama 4 jam. Hasilnya itu mampu memberikan penghematan biaya energi hingga 51%. Lalu ada model predictive control atau MPC. Dia menggunakan simulasi white box dan prediksi dinamis.
lalu terintegrasi dengan perkiraan cuaca real dan fluktuasi listrik, spot prices. Yang ketiga itu hasilnya dari MPC itu optimalisasi penyimpanan thermal PCM menghasilkan penghematan biaya hingga 68% dan penurunan emisi CO2 sebesar 22,5%. Untuk penyelarasan suhu leleh dan set point AC dalam termodinamika material harus sejajar dengan termostat. Dalam ruangan ber-AC, PCM tidak dapat mengalami fase transisi jika suhu lelehnya lebih tinggi dari set point yang diatur. Untuk memaksimalkan penghematan energi, suhu leleh TM harus berada sedikit di bawah set point pendingin ruangan. Untuk research gap-nya itu yang pertama ketergantungan simulasi numerik. Hampir seluruh tinjauan literatur bergantung pada model matematis dan simulasi perangkat lunak yang mengakibatkan kurangnya validasi empiris di lapangan untuk mengonfirmasi data prediksi. Untuk model predictive control, fokus penelitian ini hanya pada energi dan suhu operasional, cooling loads. Mayoritas studi tidak mencantumkan IAQ, Indoor Air Quality yang krusial bagi penghuni seperti tingkat kelembapan absolut dan konsentrasi CO2 akibat manipulasi ventilasi. Di kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa kontrol operasional HVAC merupakan faktor kunci dalam mengoptimalkan kinerja PCM. Tanpa strategi kontrol yang tepat, PCM dapat gagal mengalami siklus leleh dan beku secara optimal hingga manfaat penyimpanan energi laten tidak tercapai. Integrasi antara pemilihan temperatur leleh PCM dan set point HVAC sangat menentukan efektivitas sistem. Model prediktif kontrol dinilai paling menjanjikan karena mampu memanfaatkan kapasitas penyimpanan termal secara proaktif. Namun, penulis juga mengakui keterbatasan berupa kurangnya studi eksperimental jangka panjang dan minimnya integrasi analisis kualitas udara dalam ruangan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, untuk berikutnya bisa dua pertanyaan bisa disampaikan atau ditanyakan dari kelompok yang melakukan presentasi, kemudian dari kelompok yang mendengarkan ya, atau yang belum presentasi bisa memberikan pertanyaan.
Izin bertanya dong buat kelompok Parul dan Fabio. Oke, Izin perkenalan diri, nama saya Alvaro Lago Priantoro dengan NIM 2310319080. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme utama PCM dalam mengurangi fluktuasi suhu dalam ruangan pada gedung perkantoran selama jam operasional? Terima kasih. eh, terima kasih untuk Kaki atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana mekanisme utama PCM dalam mengurangi fluktuasi suhu dalam ruangan pada gedung perkantoran. Berdasarkan dari hasil review jurnal, yang pertama itu ada proses penyerapan panas atau charging. Jadi selama jam operasional, gedung kantor itu mengalami peningkatan suhu akibat beban termal internal, peralatan kantor, pencahayaan, dan panas metabolisme penghuni, serta transfer panas di lingkungan luar. Ketika suhu ruangan naik meliputi suhu leleh atau TM, temperature melting (PCM), material tersebut akan menyerap kelebihan panas melalui proses uh, endotermik saat bertransisi dari fase padat ke cair. Terus yang kedua, dia menstabilisasi suhu, yaitu keunggulan utama PCM adalah kemampuannya menyerap energi dalam jumlah besar yang suhu yang hampir konstan selama proses transisi fase tersebut. Hal ini secara efektif memperlambat kenaikan suhu udara di dalam ruangan dan menurunkan suhu puncak atau peak temperature. Dengan menyerap panas di siang hari, PCM mengurangi intensitas panas yang harus ditangani oleh sistem pendingin udara AC, sehingga fluktuasi suhu di dalam ruangan menjadi lebih diredam dan kenyamanan termal penghuni terjaga. Mungkin begitu, Haki. Apakah terjawab? Oke, Parul. Makasih atas jawabannya, Parul. Ini ada yang ditanyakan lagi, teman-teman.
Bertanya, nama saya Muhammad Rafi Saifullah dengan NIM 231 0311 03. Izin bertanya, bagaimana integrasi PCM dapat berkontribusi pada strategi peak shaving pada sistem HVAC di gedung perkantoran? Terima kasih. Terima kasih untuk Rafli atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagaimana integrasi PCM dapat berkontribusi pada strategi peak saving. Eh, jadi yang pertama itu di malam hari atau pagi buta saat suhu udara di luar lebih dingin dan harga listrik biasanya lebih murah, kita menyalakan sistem pendingin untuk mendinginkan PCM. Di saat inilah PCM mengisi baterainya dengan menyimpan rasa dingin tersebut dalam bentuk energi laten. Yang kedua itu ada discharging begitu siang hari tiba saat matahari mulai terik, peralatan kantor menyala. Dan semua gedung di kota menggunakan AC secara bersamaan. Inilah waktu peak saving. PCM-nya mulai beraksi dan PCM akan melepaskan rasa dingin yang disimpan tadi ke ruangan secara perlahan. Lalu ada saving karena ruangan sudah dibantu didinginkan oleh PCM, sistem AC utama gedung tidak perlu bekerja mati-matian untuk melawan panas. Hasilnya lonjakan pemakaian listrik yang biasanya sangat tinggi di siang hari bisa ditekan atau dipangkas. Inilah yang disebut peak saving. Mungkin begitu, Rafli. Herul, terima kasih banyak. Eh, Mungkin pertanyaannya sudah cukup, Pak. Oke, sudah dua pertanyaan ya dari Oke. presentasi yang disampaikan tadi. Nah, jadi diharapkan dari presentasi ini bisa memberikan insight ya, maksudnya ketika mereview artikel ada hal baru yang bisa diketahui atau informasi baru yang bisa didapatkan. Jadi semacam literasi. Literasi itu artinya mencoba memahami informasi. Informasi itu kan bisa disampaikan ya ada yang melalui media. Kalau di ranahnya akademik itu kan informasinya bersumber dari artikel ya atau dari publikasi jurnal, seminar, proceeding, kemudian bisa juga dari buku, e-book. Ya. Dari informasi-informasi itu lalu diolah, dipahami, kemudian bisa memberikan eh, insight atau masukan atau semacam pemahaman baru yang berguna untuk menambah wawasan. Oke, saya rasa cukup ya karena tadi sudah presentasinya, tugas kelompoknya, dan umpan balik dari pertanyaan dari presentasi yang disampaikan. Kemudian mungkin bisa ditutup chat screen-nya. Lalu dari materi yang tadi, kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak? Atau yang mau ditanyakan? Tidak ya, tidak ada ya sepertinya karena cukup mudah ya untuk dicermati atau dipahami mengenai materi yang sudah dibahas tadi, membahas mengenai hukum termodinamika, kemudian tentang diagram ya, diagram psikometrik yang digunakan, karena diagram psikometrik ini berguna pada saat kita melakukan analisis. Lalu selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, saya akan melakukan input absensi kehadiran. Untuk input absensi kehadiran, mohon untuk bisa mengaktifkan kamera ya atau on cam-nya supaya nanti bisa termonitor atau terlihat ya di virtual Zoom-nya pada saat
namanya keluar. Yang pertama, untuk tampilan di layarnya sudah terlihat ya. Yang pertama, urutan absen pertama ini Ahdan Rafiq Fadilah. Apakah ada di virtual Zoom? Dan hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Alvarel Haki Prihantoro. Hadir Pak, Farel Pak. Kemudian Brian Zandermus Hadir Pak. 20 ada ya. Selanjutnya Cep Bubun Bunyamin. Hadir, Pak. Lalu Fabio Akbar. Hadir, Pak. Kemudian Fathullah Ramadan, Makmun Ramadan. Hadir, Pak. Kemudian Fajar Aditya Puspo Hadir, Pangestu. Pak. Hadir, Pak. Lalu selanjutnya Irsyada Ahmad Altaf. Ini siapa Irsyada dan nggak siapa? Yang kemarin itu siapa? Bisa lupa. Nama-nama yang masih PKM ya? Irsyada MBKM Pak. PKM ya? Iya Pak. Coba nanti dicek dulu. Oke, sebentar ini berarti ini sampai kapan sih MBKM ini? Oke, saya kurang tahu Pak. Sampai kapan ya? Menindaklanjuti bulan Juni sampai bulan Juni. Sekarang bulan apa nih? April ya? Oh ya, Pak. Mau tanya, Pak. Iya. Buat nanti kan kajian kan ada yang sekelompok sama magang ya. Kira-kira boleh nggak nih apa digabungin sama misalnya saya kan ke sekelompok sama si Raden nih. Raden kan lagi magang nih. Nah, di sini di absen 13 Muhammad Nabel ini kan juga magang, Pak. Saya sama Rafli kira-kira boleh digabung nggak, Pak? Soalnya kan lagi magang. Lagi magang. Ada suratnya nggak? Surat apa? Suratnya sama ya atau beda? Tempat magangnya. Tempatnya sama, Pak. Ini buat kelompok buat kajian, Pak. Oh, buat presentasi maksudnya. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Cuman nanti pada saat itu bisa presentasi kan? Karena kan lagi magang atau gimana? Enggak, saya sekelompok sama yang ini, yang nggak magang. Kan ada Oh, yang sama magang. iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa disesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok maksudnya yang bisa melakukan apa? Presentasi ya. Baik, Pak. Ini tadi share screen-nya keluar. Saya ulangin lagi ya untuk tampilan share screen-nya. Nah, di layarnya terlihat ya, share screen-nya sudah terlihat lagi. Tadi siapa Irsyada ya? Irsyada ini masih izin magang MBKM. Magang MBKM.
Oke, lalu berikutnya, yang berikutnya ini, sebentar. Yang selanjutnya nomor 9 ya. Jauza Prayata Arisyanto. Apakah hadir di tampilannya, di layarnya? Bentuk suaranya jelas masuk terdengar ya. Sekali lagi diulangin ya. Jauza Prayata Pak, Jauza sedang tanding pencak silat. gimana? Jauza sedang tanding pencak silat, Pak. Pencak silat. Oke. Iya, Nanti apa namanya? Tolong kirim ini ya di di grup file, Pak. ya, iya. Maksudnya suratnya supaya nanti bisa apa diupload di data form keterangan absensi ya. Apa Iya, Pak. namanya? eh, Pertandingan Pencak silat. dengan pencak silat di mana tempatnya? Di UGM, Pak. Oh, Gajah Mada ya. Oke. Nah, ini nanti eh, kirim di ini ya, tolong kirim di WA grupnya HVAC ya. Kemudian yang berikutnya nomor 10 ya, nomor 10 Kalisa Nada Putri. Udah, Pak. Lalu Maulana Ihsan Ardiansyah. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Raka. Ada nggak? Muhammad Raka sedang PKL, Pak. Oh, PKL ya. Berarti PKL. Oh ya, kemarin coba ada nggak datanya? Oke. Ini, oke. Terus berarti sudah. Kemudian Nabil. Nabil ini Muhammad Nabil. Ini juga ya, MBKM ya. MBKM Pak, Muhammad Nabil Pak. Oke. Magang MBKM. Oke. Nah, lalu yang berikutnya Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Oke. Lalu Muhammad Zaki Amanullah. Hadir, Pak. Kemudian Raden Muhammad Gibran. Ini MBKM juga ya. Raden Muhammad Gibran betul ya. Ya Pak, Raden MBKM juga Pak, berempat. Ini MBKM magang ya. Kemudian Rahmat Aji Sawal. Hadir, Pak. Oke, udah. Terakhir Randy. Randy ini MBKM juga ya.
Betul ya? Iya Pak, Randy MBKM 4. MB, MBKM. Oke, jadi semuanya sudah masuk terinput ya untuk keterangan absensi kehadiran di mata kuliah HVAC pertemuan kelima. Nah, nanti di bagian selanjutnya ini saya akan input ya untuk tahap selanjutnya eh, presensi mahasiswa pertemuan kelima. Kemudian untuk bagian materi yang tadi disampaikan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terasa cukup ya di siang hari ini. Lalu umpan balik dari perkuliahan ya, perkuliahan dari materi yang disampaikan tadi. Jadi nanti sering-sering membuka GCR, Google Classroom, karena nanti kalau misalnya ada tugas mandiri yang diupload, berarti nanti ada tugas yang perlu dikerjakan sebagai umpan feedback ya, atau umpan balik dari perkuliahan hari ini untuk mata kuliah KVAC. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari materi yang tadi disampaikan, saya rasa cukup di siang hari ini untuk mata kuliah Heat Ventilating Air Conditioning. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Pak.